Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita bulatkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, utuslah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya sungguh kami mampu merenungkan firman Tuhan untuk membangun iman kami di dalam Kristus. Amin. Nats firman Tuhan menjadi landasan renungan kita terambil dari Injil Lukas 24 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Lukas 24 ayat 26 sampai 27 demikian. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Demikian firman Tuhan ini, dan dari ayat ini tema kita berbunyi Selamat Paskah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, perkenankan kami menyampaikan Selamat Paskah. Kemenangan Kristus mengalahkan maut telah terjadi. Berbagai-bagai kata kemenangan untuk Paskah diucapkan karena kemenangan Paskah ini mencakup seluruh bidang kehidupan kita, manusia di dunia ini. Paskah adalah wujud kasih. Paskah adalah penebusan dosa. Paskah adalah pengampunan. Terbuka jalan damai dengan Bapa. Darah Yesus menyucikan, membenarkan manusia di hadapan Allah. Dan masih banyak lagi bisa disebutkan dalam kemenangan Paskah. Saudara-saudari, bagaimana langkah keluarga yang kembali ke rumah setelah pemakaman anggota keluarganya dari pemakaman, yang meninggal, yang masih muda, karirnya sedang naik, pendapatannya dapat diandalkan oleh keluarga besar, dia meninggal secara tiba-tiba. Tentu saja di keluarganya ada perkabungan yang sangat mendalam. Demikianlah langkah perjalanan murid Yesus, yaitu Kleopas dan temannya ke Emmaus pada hari ketiga setelah Yesus mati di salib. Tetapi duka itu terinterupsi karena pada hari ketiga itu tersiar kabar di intern mereka bahwa Yesus yang mati di salib dan sudah dimakamkan. Beberapa teman mereka mengatakan dia telah hidup kembali. Bahkan ada yang mengaku mereka sudah berjumpa dengan dia. Saudara-saudari, fakta Yesus bangkit. Tak ada yang mengerti apa dan bagaimana Yesus bangkit. Pertanyaan tentang kebangkitan sudah dipertanyakan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus setelah mereka turun dari gunung di mana Yesus berubah rupa. Mereka mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Baca di Markus 9 ayat 10. Untuk itulah Yesus menjumpai Kleopas dan temannya yang ke Emmaus, membuka hati mereka yang lamban, bertitik tolak dari Mesias. Hari harus menderita, mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari kematian. Maka Yesus menunjukkan dari kitab Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, yang semua itu berpusat dan intinya ialah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya dan membawa jiwa-jiwa
yang menang bagi Kristus. Bethlehem, kandang domba dan palungan, khotbah, pengajaran, dan mujizat yang dilakukan Kristus akan terkubur bila Yesus tidak bangkit dari kematian. Ayo, masuklah. Paskah jalan yang pasti. Tidak ada jalan lain. Banyak jalan ke Roma, tetapi hanya satu jalan masuk ke surga. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, menurut Anda, haruskah Yesus mati di salib untuk menebus dosa manusia? Bagaimana Anda merayakan Paskah? Yang kedua. Yang ketiga, menurut Anda, mampukah Kristus membangkitkan orang yang jenazahnya dikremasi? Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari Paskah Yesus Kristus menang atas maut. Kemenangannya menjadi kemenangan bagi kami. Bagi kami yang menyerahkan hati dan hidup kami kepada Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.